Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah Rohmah dengan NIM 444240039 dari kelas 4B Program Studi Teknologi Pangan Universitas Sultan Tirta Esa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review mengenai analisis kadar abu dan mineral menggunakan metode titrasi redox. Kadar abu adalah residu anorganik yang tersisa setelah suatu bahan dibakar pada suhu tinggi, biasanya sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius. Pada proses pembakaran ini, seluruh komponen organik akan terurai dengan menguap, sedangkan komponen mineral akan tertinggal sebagai abu. Abu tersebut terdiri dari berbagai mineral dalam bentuk oksida, fosfat, sulfat, dan garam mineral lainnya. Karena itu, kadar abu sering digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan total kandungan mineral dalam bahan pangan. Nilai kadar abu ini menggambarkan jumlah total mineral yang terdapat dalam suatu bahan sehingga sering digunakan sebagai tahap awal dalam analisis mineral. Mineral adalah unsur anorganik yang berasal dari alam dan dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi fisiologis. Mineral terdiri dari mineral makro seperti kalsium, kalium, magnesium, dan natrium yang dibutuhkan dalam jumlah besar, serta mineral mikro seperti besi dan seng yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Mineral memiliki fungsi penting, misalnya kalsium untuk pembentukan tulang dan gigi, besi untuk pembentukan hemoglobin dalam darah, serta magnesium sebagai kofaktor berbagai reaksi enzim. Dalam bahan pangan, kandungan mineral juga mempengaruhi nilai gizi dan mutu produk. Pada proses analisis, mineral tidak dapat langsung diukur dari bahan pangan karena masih tercampur dengan komponen organik. Oleh sebab itu, mineral harus dipisahkan terlebih dahulu melalui proses pengabuan agar dapat dianalisis lebih lanjut. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui kadar abu sebagai indikator total mineral, serta menentukan kandungan mineral tertentu seperti besi dan kalsium. Selain itu, analisis ini juga digunakan untuk mengevaluasi mutu bahan agar sesuai dengan standar yang berlaku. Prinsip analisis kadar abu dilakukan dengan memanaskan sampel pada suhu tinggi hingga seluruh komponen organik terurai dan menguap dalam bentuk gas. Setelah itu, proses pembakaran selesai, mineral akan tertinggal sebagai residu atau abu. Abu tersebut kemudian ditimbang untuk menentukan presentasi kadar abu dalam sampel. Abu hasil proses pengabuan mengandung mineral dalam bentuk padatan anorganik. Mineral tersebut belum dapat dianalisis secara langsung karena masih berada dalam bentuk residu padat. Oleh karena itu, abu perlu dilarutkan menggunakan asam seperti HCl atau HNO3 agar mineral berubah menjadi ion dalam larutan. Ion mineral inilah yang kemudian dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan metode titrasi redox. Titrasi redox adalah metode analisis yang didasarkan pada reaksi oksidasi dan reduksi, yaitu perpindahan elektron antara dua zat. Oksidasi merupakan proses pelepasan elektron, sedangkan reduksi adalah proses penerimaan elektron. Prinsip titrasi redox didasarkan pada reaksi oksidasi dan reduksi, di mana oksidator menerima elektron, sedangkan reduktor melepaskan elektron. Reaksi ini berlangsung hingga mencapai titik ekuivalen, yaitu saat jumlah oksidator dan reduktor setara. Titik akhir titrasi biasanya ditandai dengan perubahan warna larutan. Metode titrasi redox digunakan untuk menentukan kadar mineral tertentu secara kuantitatif. Metode ini cukup sederhana, ekonomis, dan tidak memerlukan alat yang canggih sehingga masih banyak digunakan. Metode titrasi redox terdiri dari beberapa jenis, dan pemilihannya harus disesuaikan dengan sifat zat yang akan dianalisis. Pertama, metode permanganometri menggunakan KMNO4 sebagai oksidator kuat dan dipilih untuk zat yang bersifat reduktor kuat seperti Fe2+ dan oksalat. Metode ini banyak digunakan karena KMNO4 memiliki indikator alami sehingga tidak memerlukan indikator tambahan. Selanjutnya, metode dikromatometri menggunakan K2CR2O7 yang lebih stabil dibanding KMNO4.
dan digunakan ketika dibutuhkan kondisi analisis yang lebih terkontrol dan teliti. Lalu, iodimetri yang digunakan untuk zat reduktor yang lebih lemah seperti vitamin C, karena iodin merupakan oksidator yang tidak terlalu kuat sehingga reaksi lebih selektif. Sedangkan iodometri digunakan saat zat yang digunakan bersifat pengoksidasi. Pada metode ini, iodin dibebaskan terlebih dahulu dari reaksi, kemudian iodin tersebut dititrasi menggunakan natrium tiosulfat. Jadi, pemilihan metode yang dilakukan ditentukan berdasarkan sifat zat, kekuatan oksidator atau reduktor, kestabilan reaksi, dan tingkat ketelitian yang dibutuhkan. Dengan pemilihan metode yang tepat, hasil analisis menjadi lebih akurat dan dapat meminimalkan kesalahan akibat interferensi. Metode permanganometri merupakan metode yang paling umum digunakan dengan KMNO4 sebagai oksidator kuat. Larutan KMNO4 berwarna ungu sehingga dapat berfungsi sebagai indikator alami dan tidak memerlukan indikator tambahan. Titik akhir titrasi ditandai dengan munculnya warna merah muda secara permanen. Metode ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu praktis, sensitif, dan mudah dilakukan. Pada penentuan kadar besi, menggunakan metode permanganometri dilakukan dengan mengoksidasi ion Fe2+ menjadi Fe3+ menggunakan KMNO4 dalam suasana asam. Pada reaksi tersebut, KMNO4 mengalami reduksi menjadi Mn2+. Jumlah elektron yang dilepaskan dan diterima harus sama agar reaksi tersebut menjadi setara. Selama titrasi berlangsung, warna ungu KMNO4 akan hilang karena bereaksi dengan Fe2+. Ketika semua Fe2+ habis bereaksi, kelebihan KMNO4 akan memberikan warna merah muda sebagai tanda titik akhir. Titik akhir ditandai perubahan warna karena KMNO4 bersifat autoindikator. Dari volume KMNO4 yang digunakan, dapat dihitung kadar besi dalam sampel. Lalu, penentuan kadar kalsium dilakukan menggunakan metode permanganometri. Pertama-tama, kalsium terlebih dahulu diendapkan sebagai kalsium oksalat. Endapan tersebut kemudian dilarutkan kembali dalam suasana asam sehingga menghasilkan ion oksalat. Selanjutnya, ion oksalat dititrasi menggunakan KMNO4. Nah, pada reaksi ini, oksalat ini mengalami oksidasi menjadi CO2, sedangkan KMNO4 mengalami reduksi menjadi Mn2+. Ketika semua oksalat habis bereaksi, kelebihan KMNO4 akan memberikan warna merah muda sebagai tanda titik akhir. Nah, titik akhir ini ditandai perubahan warna karena KMNO4 bersifat autoindikator. Selanjutnya, tahapan analisis kadar abu dan mineral menggunakan metode titrasi redoks. Tahapan analisis dimulai dari penyiapan sampel dengan cara dikeringkan dan ditimbang terlebih dahulu. Sampel kemudian diabukan pada suhu 500 hingga 600 derajat Celcius sehingga diperoleh massa konstan untuk menghilangkan bahan organik yang menyisakan mineral. Abu yang dihasilkan kemudian dilarutkan menggunakan asam seperti HCl atau HNO3 agar mineral tersebut berubah menjadi ion dalam larutan. Jika diperlukan, dilakukan filtrasi untuk memperoleh larutan yang lebih jernih. Selanjutnya, dilakukan preparasi larutan seperti pengenceran atau pengaturan kondisi larutan sesuai jenis analit yang akan dianalisis. Pada beberapa analisis, dapat dilakukan pelakuan awal seperti reduksi atau penambahan reaksi tertentu. Tahap berikutnya adalah titrasi redoks menggunakan larutan standar seperti KMNO4 atau K2CR2O7. Volume titran yang digunakan dicatat untuk menentukan kadar mineral dalam sampel. Terakhir, dilakukan perhitungan kadar berdasarkan stoikiometri, reaksi dengan memperhatikan blanko, replikasi, dan standarisasi titran agar hasil analisis lebih akurat. Metode titrasi redoks ini tentunya memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kelebihan dari metode ini yaitu prosedurnya yang sederhana, biayanya yang relatif murah, dan tidak memerlukan alat yang canggih. Selain itu, hasil yang diperoleh juga cukup akurat jika dilakukan dengan benar.
Namun, metode ini memiliki kekurangan seperti kurang selektif dan rentan terhadap interferensi ion lain dan dalam larutan. Selain itu, proses preparasi sampel juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, baik. Sampai di sini pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kadar abu dan mineral dengan menggunakan metode titrasi redoks. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.